Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shafan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma arhamna bil Quran. Yang pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan daripada orang tua atau sesepuh kita di sini, Bapak Mul, Bapak Acep, Bapak Nuh, Ketua Majelis Zikir Nur Muhammad, Kang Rahmat, jamaah sekalian, adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya yang begitu banyak dan besar, tidak terhitung dan tidak terhingga. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Nikmat itu tidak bisa kita nilai dengan materi duniawi. Kalau kita diberikan materi dunia, emas atau harta sebanyak bumi, maka tidak sebanding, masih lebih besar, masih lebih berat nikmat diberikan iman, sehat walafiat, panjang umur dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat itu semakin lebih baik, semakin lebih bagus, semakin lebih mulia ketika kita bisa bersama-sama duduk dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh keakraban di dalam rangka yang lebih sangat-sangat lebih istimewa lagi, dalam rangka kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat kasih sayang dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, ini menjadi sesuatu kehidupan kita semakin lebih sangat-sangat beruntung, sangat-sangat mulia, sangat-sangat istimewa. Sebab banyak orang diberikan nikmat kehidupan tapi tidak diberikan nikmat keimanan. Banyak orang yang diberikan nikmat keimanan tapi tidak bisa diberikan nikmat daripada berkasih sayang. Sehingga tidak heran banyak di kalangan umat Islam, sesama umat Islam, masih mengalami perselisihan dan pertikaian, bahkan konflik. Nauzubillah summa nauzubillah. Namun di malam hari ini Allah menggerakkan, karena semua tidak mungkin terjadi tanpa gerak dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita yang seperti ini yang besar, bahkan daun yang jatuh dari rantingnya tak akan pernah terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu daun itu tidak akan jatuh tanpa izin daripada Allah Subhanahu. Dan kita bisa hadir banyak berkumpul di tempat yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat istimewa ini karena izin dan gerak kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kepada sohibul tempat, Bapak Mul, dan juga yang saya muliakan guru muda Al Habib Assegaf, walaupun beliau tidak hadir pada malam hari ini, atas nama daripada Majelis Zikir Nur Muhammad mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, syukron kasiron. Terima kasih yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya yang telah mengizinkan kita bersama-sama untuk berzikir, bersama-sama kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan curahan limpahan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai renungan bersama, bukan hanya untuk saya,
tapi juga buat kita semuanya. Dan bukan untuk menggurui, tapi semata-mata sebagai sama-sama kita jadikan sebagai acuan kita bertafakur, merenung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan satu surah yang ada di dalam surah As-Saff, satu ayat yang ada di dalam surah As-Saff. Yang ayat itu adalah mengingatkan kita, mengingatkan betapa pentingnya sebuah kebersamaan dan kekompakan solid. Walau ayat ini memang secara tekstual, secara konteksnya adalah mengisahkan riwayat kejadiannya ketika Rasulullah sedang mengalami peristiwa yang sangat-sangat sulit di dalam berjuang melaksanakan perintah Allah, di mana mendapatkan tantangan-tantangan yang besar berupa gangguan dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai ibroh, sebagai hikmah pelajaran buat diri kita bersama. Jikalau kita ingin memiliki sebuah maksud dan tujuan, berjalan di jalan yang benar, di jalan yang baik, itu punya banyak tantangan. Dan insya Allah sebanyak apapun tantangannya, sebagaimana yang dicontohkan dalam ayat tersebut, insya Allah Allah akan memberikan kita pertolongan dan kemenangan, mendapatkan keberhasilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai, mencintai, menyayangi, yuqatiluna fisabilihi, orang yang berjuang di jalannya, orang yang berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Sofan kanahum bunyanul marsus, mereka tersusun rapih, mereka kompak bersama-sama bagaikan sebuah bangunan. Itu satu ayat yang ada di dalam surah As-Saff, mengingatkan, memberikan semangat, motivasi kepada Rasul, menjadi motivasi juga kepada kita. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan dan persatuan. Karena dengan kebersamaan itulah kita akan menjadi lebih kuat. Dengan kebersamaan itulah apa yang kita perjuangkan akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka turun ayat itu mengingatkan yang ketika itu mereka sudah mulai goyah, yang ketika itu mereka sudah mulai tidak tertib, tidak rapi, tidak kompak, tidak solid. Diingatkan dengan turun ayat tersebut agar mereka kembali merapihkan kebersamaan mereka, kekompakan mereka. Sofan, barisan. Sof, yang namanya sofan itu kan baris, kebersamaan. Kalau sholat sendiri nggak ada sofnya, tapi kalau sholat udah rame-rame pasti ada sofnya, ada barisannya, ada susunannya, ada tatanannya, ada manajemennya, ada pemimpinnya, ada organisasinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar kita selalu memiliki sebuah kebersamaan secara rapih, agar apa yang kita perjuangkan itu mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang saat ini yang harus kita galakkan ada perjuangan di dalam menegakkan dan menyampaikan daripada al-ilmu. Sebab ilmu adalah sumbernya kebenaran. Tanpa ilmu kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa ilmu apa yang akan kita perjuangkan? Makanya membangun sebuah aktivitas-aktivitas, tempat-tempat, majelis-majelis yang berkaitan dengan ilmu adalah merupakan sebuah kegiatan fisabilillah. Sebagaimana dalam hadis yang tadi saya bacakan, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar saja, bergerak, beraktivitas, berangkat, pergi fi talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini adalah merupakan tempat fisabilillah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berjuang di dalamnya membangun tempat ini, yang berjuang berusaha memajukan tempat ini akan mendapatkan pahala fisabilillah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya 1 berbanding 700 diungkapkan dalam surah Al-Baqarah seperti itu. Jadi seseorang yang berjuang, berkorban di jalan Allah akan mendapatkan 700 kali lipat. Jadi 1 butir
akan menghasilkan 7 bulir. 7 bulir, masing-masing 1 bulir menghasilkan 100 biji. Jadi satu menjadi 700 biji. Itu salah satu di dalam surah Al-Baqarah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan berat, jangan timbang-timbang, jangan tunda-tunda hal-hal yang berkaitan dengan tolabul ilmi yang berhubungan dengan fisabilillah. Bergerak. Tinggal kita lihat siapa yang membimbingnya, siapa yang mengelolanya, apakah benar-benar orang-orang yang menegakkan ilmu, orang-orang yang benar-benar melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, segera bantu. Mudah-mudahan majelis ini dan majelis kita semuanya mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jamaahnya mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan oleh Allah cahaya, diberikan oleh Allah pertolongan, menjadi nantinya anak-anak, menjadi nantinya manusia-manusia yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari terus galakan majelis-majelis ilmu, karena itu adalah merupakan fisabilillah, dan setiap balasan fisabilillah itu mendapat balasan 1 berbanding 700. Satu yang kita berikan akan dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan adalah satu daripada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita rapikan daripada kebersamaan kita itu. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, kullu amin antum bi khairin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.